Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Syara. Kali ini materi geografi kelas 12 semester ganjil atau semester 5. Pertama itu konsep wilayah dan tata ruang. Yang kedua itu interaksi keruangan desa dan kota. Lalu yang ketiga pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan SIG. Lalu semester genapnya atau semester 6 tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Nah, kita akan membahas di bab 1 ini wilayah dan tata ruang, adapun subbab-subbabnya. Yang pertama, konsep wilayah dan tata ruang. Lalu yang kedua, ada wilayah formal dan fungsional. Yang ketiga, pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Yang keempat, perencanaan tata ruang nasional. Yang kelima, permasalahan penerapan tata ruang nasional. Adapun indikator yang harus kalian capai, yang pertama itu kalian harus menganalisis konsep wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Lalu yang kedua, menganalisis wilayah formal dan fungsional. Yang ketiga, mengidentifikasi pusat pertumbuhan di Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan teori pusat pertumbuhan. Yang kelima, mengidentifikasi pembagian wilayah pembangunan Indonesia melalui peta. Yang keenam, menganalisis daya dukung wilayah untuk bidang tertentu. Kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah. Apa itu konsep wilayah? Wilayah atau istilahnya region adalah bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu berbeda dengan permukaan bumi lainnya. Karakteristik kriterianya adanya kesamaan alam maupun budaya ataupun wilayah administratif, ya. Jadi wilayah itu yang mempunyai daya karakteristik yang mencirikan suatu wilayah, baik alamnya, budayanya maupun wilayah administratifnya. Jadi berbeda-beda. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pengertian wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya. Ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan bagian wilayah yang dibatasi menurut aspek fungsional. Seperti itu. Jadi paham ya? Konsep wilayah itu ada contohnya. Yang pertama, pembagian wilayah Indonesia Timur, itu berdasarkan geografis. Yang kedua, wilayah provinsi, ada kabupaten, kota berdasarkan administrasi. Wilayah Provinsi Jawa Tengah ada kawasan pesisir ataupun kawasan pegunungan. Wilayah Kota Semarang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan pabrik, dan kawasan tambak. Jadi ini yang berdasarkan pembagian wilayah berdasarkan administratif dan lain sebagainya, berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, sehingga daerah satu dan daerah lainnya memiliki ciri khas masing-masing. Selanjutnya, wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan pembagian wilayah. Bisa kalian lihat pada peta, wilayah Provinsi Jawa Tengah ini sangatlah luas. Dan di sana juga ada pembagian wilayahnya secara administratif. Ada kawasan pesisir, di pinggir pantai ada kawasan pegunungan, ada juga kawasan budaya dan kawasan industri. Kawasan budaya di Jogja dan kawasan industri di Semarang.
Lalu konsep perwilayahan atau regionalisasi adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Perwilayahan adalah upaya untuk membagi atau mengelompokkan permukaan bumi ke dalam wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu. Kalau tadi wilayah itu secara besarnya, lalu terbagi lagi ke dalamnya menjadi perwilayahan, ya, dengan tujuan tertentu. Adapun contohnya seperti pemekaran provinsi, kabupaten, kecamatan atau desa, penggabungan kecamatan atau desa, penataan ruang di kota X, misalkan ada pusat kota, kawasan bisnis, ada juga industri, dan juga kawasan pariwisata. Nah, mereka mempunyai fungsi masing-masing atau tujuan dari pemekaran perwilayahan itu masing-masing. Contoh perwilayahan pemecahan provinsi bisa kalian lihat pada gambar peta berikut ini. Nah, ini merupakan peta Provinsi Kalimantan Timur ya, tahun 2010. Karena Kalimantan Timur ini sudah berkembang dan banyak sekali fungsinya dan tujuan yang tertentu, maka dibagilah yang di bawah itu Kalimantan Timur, lalu yang di atasnya ini menjadi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, contoh perwilayahan pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat ini merupakan pembagian wilayah di Indonesia, ada yang bagian wilayah pembangunan utama maupun wilayah pembangunan yang membantunya. Konsep perwilayahan. Adapun tujuan perwilayahan seperti yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan. Dan yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Nah, setelah itu konsep tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, ataupun lokal. Konsep tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan baik prasarana ataupun sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Jadi struktur ruang ini sangatlah dibutuhkan sebagai jaringan antara satu daerah, baik itu pusat permukiman penduduk yang memiliki kegiatan sosial ekonomi dan tentunya membantu pemerintahan Indonesia. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Contoh tata ruang seperti contoh tata ruang kota. Kalian bisa simak gambar berikut ini. Struktur ruang kota, tata ruang kota. Di sini ada kawasan yang namanya CBD, Central District Business atau pusat ibu kota. Di sini.
Pusat ibu kota ini berpengaruh juga terhadap lainnya kegiatan-kegiatan ekonomi. Ada pusat permukiman, ada pusat industri, ya, ada pusat lain sebagainya. Lalu tata ruang kota Tegal, ini salah satu juga tata ruangnya. Kalian bisa simak peta berikut. Nah, ini adalah merupakan peta olahan ya dari sistem informasi geografis menggunakan alat SIG ya, menggunakan aplikasi. Rencana tata ruang ibu kota baru, misalkan ini harus direncanakan baik struktur jaringannya, jaringan jalannya, struktur di mana pusat ibu kotanya yang baru di Kalimantan ya, di mana pusatnya, bangunannya, jalanannya, dan permukiman bagi para pekerja di ibu kota. Nah, itu diatur sedemikian rupa agar tertata dengan rapi. Kalau suatu daerah itu rapi, dilihatnya enak, kita pun juga nyaman ya pastinya. Nah, sekian, terima kasih untuk materi kali ini. Lalu silahkan simak video selanjutnya ya. Assalamualaikum.